Saya mau meminta nasihat dari firman Tuhan tentang permasalahan berikut ini. Orang-orang tua zaman dulu sering memakai susuk dalam bahasa Jawa untuk kecantikan, kekuatan, daya tarik, penghasilan, dan lain-lain. Biasanya orang-orang yang pakai susuk matinya susah. Meskipun kondisinya sudah parah sekali, tapi nggak mati-mati. Kalau susuknya dibuang, baru bisa mati. Biasanya yang membuang susuk itu orang pintar atau dukun, memakai daun kelor dan mantra. Jika yang memakai susuk itu orang Kristen, kondisinya sudah parah sekali. Maaf kata, kulit punggungnya sudah penuh borok, tapi belum juga meninggal. Sudah didoakan, sudah perminyakan, tapi belum Tuhan panggil. Apa nasihat firman Tuhan untuk permasalahan ini? Bolehkah kita menggunakan orang pintar untuk membuang susuknya? Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sangat praktikal. Ini bahasa Jawa, susuk untuk menambah kecantikan, kekuatan, daya tarik, penghasilan, dan lain-lain sebagainya. Kita tahu dalam Alkitab ada banyak bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah lah yang membentuk kita. Kekuatan kita juga dari Allah. Kalau kita berpenghasilan, sumber penghasilan juga dari Allah. Memang setan juga menawarkan kekuatan, menawarkan penghasilan dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita di dalam Alkitab. Okay. Namun kita mau supaya kita hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, di dalam pertanyaan ini, yang bisa membuang susuk itu adalah orang pintar, dalam tanda kutip, ya, memakai mantra dan lain sebagainya. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan cara meninggal seperti itu. Kalau yang memakai susuk itu orang Kristen, kondisinya sudah sangat parah dan lain sebagainya, sudah didoakan dan lain sebagainya, tetapi tidak meninggal dalam pertanyaan ini, apa yang harus kita buat? Yang saya mau katakan dari firman Tuhan adalah, ingat prinsipnya, bahwa hanya mereka yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-17. Sudah sering ayat ini kita ulangi. Jadi dengan demikian, biarlah sedapat mungkin kita menolong seseorang supaya kalaupun dia sakit, dia berada di dalam Tuhan. Dan kalaupun ia sudah dekat pada ajalnya, kita tetap menolong dia supaya dia tetap berada di dalam Tuhan. Salah satu dari yang bisa kita lakukan adalah tadi disebut di sana sudah perminyakan. Nah, kata perminyakan ini sering diartikan oleh banyak orang sebagai upacara, sebagai tanda sudah tidak ada harapan. Apakah memang demikian makna dari perminyakan? Bahwa kalau sudah perminyakan berarti sudah tidak ada harapan. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tujuan daripada perminyakan itu adalah mendoakan supaya sembuh. Bukan mendoakan supaya kita doakan minyakilah supaya dia cepat meninggal. Bukan itu, saudara sekalian. Tapi tujuan meminyaki menurut ayat ini adalah supaya cepat sembuh dan menolong orang itu untuk menyadari hidupnya agar dia betul-betul hidup di dalam Tuhan, mengakui dosa-dosanya. Sedapat mungkin kita minta orang tersebut untuk mengakui akan dosanya. Saya sudah jauh dari Tuhan,
dalam hidup saya tidak bergantung kepada Dia untuk penghasilan saya, tapi saya bergantung pada sumber-sumber lain yang bukan dari Tuhan. Bagaimana kalau kita tuntun agar supaya kalau memang Tuhan katakan sudah sampai di situ hidupnya yang sementara di atas dunia ini dan dia meninggal dunia, biarlah ia meninggal dunia di dalam Tuhan, karena hanya yang meninggal dunia dalam Tuhan akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan apapun yang manusia bisa buat, entah susuk dan lain sebagainya, tidak ada orang bisa hidup sampai ratusan tahun oleh karena susuk itu. Tidak ada dayanya. Tuhanlah yang memegang hidup itu. Dan kita perlu percaya kepada Tuhan. Tuhan lebih berkuasa dari siapapun itu. Saya pikir demikian. Terima kasih.